Kisah teladan Islami. Pengusaha kaya raya jatuh miskin setelah jadi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz, atau juga disebut Umar II, adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720. Umar berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani. Ia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Ia dipandang sebagai sosok yang soleh dan kerap disebut Khulafaur Rasyidin kelima. Umar lahir di Madinah pada tahun 682. Sebagai sumber menyatakan bahwa ia lahir di Mesir. Ayahnya adalah Abdul Aziz, putra Khalifah Marwan bin Al-Hakam, yang merupakan sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya adalah Laila, cucu Khalifah Umar bin Khattab. Menurut tradisi Sunni, keterkaitan silsilah antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab bermula pada suatu malam di masa Umar bin Khattab saat sedang beronda malam. Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang gadis dan ibunya dari keluarga pedagang susu. Sang gadis menolak mencampur susu dengan air sebagaimana yang diperintahkan ibunya, lantaran terdapat larangan dari khalifah mengenai hal tersebut, dan mengatakan bahwa Allah melihat perbuatan mereka meski Umar bin Khattab sendiri tidak mengetahui. Kagum akan kejujurannya, Umar memerintahkan salah seorang putranya Ashim untuk menikahi gadis tersebut. Dari pernikahan ini lahirlah Laila, ibunda Umar bin Abdul Aziz. Umar lahir pada saat kekhalifahan dalam kepemimpinan Bani Sufyan, cabang Bani Umayyah, yang merupakan keturunan Abu Sufyan bin Harb. Pada masa Khalifah Yazid, perasaan tidak suka dari penduduk Madinah terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti Umayyah, sehingga semua anggota Bani Umayyah diusir dari Madinah. Setelah masa kekhalifahan Muawiyah bin Yazid berakhir pada 684, kendali Umayyah atas kekhalifahan sempat runtuh dan banyak pihak berbalik mendukung Abdullah bin Zubair, khalifah pesaing Umayyah yang berpusat di Mekkah. Umayyah kembali menguatkan pengaruhnya saat Marwan diangkat menjadi khalifah di Syria. Putra Marwan, Abdul Malik, ditetapkan sebagai gubernur Palestina dan putra mahkota. Sedangkan putra Marwan yang lain, Abdul Aziz, ditetapkan sebagai gubernur Mesir dan wakil putra mahkota. Setelah Marwan mangkat, Abdul Malik menjadi khalifah, sedangkan kedudukan Abdul Aziz naik menjadi putra mahkota, sekaligus masih tetap mempertahankan kepemimpinannya atas Mesir sebagai gubernur. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian masa kecilnya di wilayah kekuasaan ayahnya di Mesir, utamanya di kota Helwan. Meski begitu, dia menerima pendidikan di Madinah, yang saat itu kepemimpinan kota tersebut sudah diambil alih kembali oleh pihak Umayyah pada tahun 692. Menghabiskan masa mudanya di sana, Umar menjalin hubungan erat dengan orang-orang soleh dan perawi hadis. Di penghujung usia, Abdul Malik ingin agar tahtanya kelak
diwariskan kepada putranya Al-Walid dan bukan kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz menolak menyerahkan kedudukannya sebagai putra mahkota, tetapi perselisihan dapat dihindari lantaran Abdul Aziz wafat lebih dulu dari Abdul Malik. Abdul Malik kemudian menobatkan Al-Walid sebagai putra mahkota. Selain itu, Abdul Malik memanggil Umar ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya sendiri, Fatimah. Al-Walid naik tahta pada 705 setelah ayahnya mangkat. Secara silsilah Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz adalah sepupu. Melalui pernikahan mereka berdua adalah saudara ipar. Umar menikah dengan Fatimah, saudari Al-Walid, dan Al-Walid merupakan suami Ummul Banin, saudara Umar. Salah satu kebijakan Al-Walid adalah mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah di masa sebelumnya. Madinah yang menolak kepemimpinan Umayyah ditundukkan secara paksa oleh pihak Umayyah pada pertempuran Al-Harrah di masa Khalifah Yazid. Gubernur Madinah sebelumnya, Hisham bin Ismail al-Mahzum, dikenal sangat keras dalam memerintah. Penunjukan Umar bin Abdul Aziz dimaksudkan untuk meredam ketegangan antara penduduk Madinah dengan pihak Umayyah dan menjembatani kedua belah pihak. Umar mulai menjabat pada bulan Februari atau Maret tahun 706 dan wilayah kewenangannya kemudian diperluas ke Mekah dan Taif. Umar juga kerap memimpin rombongan haji dan menunjukkan dukungan pada para ulama Madinah, khususnya Sa'id bin al-Musayyib yang merupakan salah satu 7 fuqaha Madinah. Umar tidak membuat keputusan tanpa berdiskusi dengan Sa'id terlebih dahulu. Salah satunya adalah masalah perluasan Masjid Nabawi. Khalifah Al-Walid memerintahkan perluasan masjid yang menjadikan rumah Nabi Muhammad harus turut direnovasi. Umar membacakan keputusan ini di depan penduduk Madinah sehingga banyak dari mereka yang menangis. Berkata Sa'id bin al-Musayyib, "Sungguh aku berharap agar rumah Rasulullah tetap dibiarkan seperti apa adanya, sehingga generasi Islam yang akan datang dapat mengetahui yang sesungguhnya, tata cara hidupnya yang sederhana." Dalam menjalankan tugasnya, Umar membentuk sebuah dewan syuro atau musyawarah yang kemudian bersama-sama dengannya menjalankan pemerintahan provinsi. Mereka yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Syuro Madinah adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Az-Zubair bin Awam, Khariza bin Zaid bin Sabit, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Mahzumi, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hassamah, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amin bin Rabi'ah. 6 nama pertama yang disebutkan termasuk 7 fuqaha Madinah. Masa di Madinah itu menjadi masa yang jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dan keluhan-keluhan resmi di Damaskus atau ibu kota kekhalifahan saat itu berkurang dan dapat diselesaikan di Madinah. Umar juga cenderung longgar dalam menghadapi para ulama yang kerap melayangkan kritik terhadap pemerintahan Umayyah. Dalam masalah pribadi, Umar bin Abdul Aziz memiliki gaya hidup yang mewah saat menjadi gubernur. Segala kebijakan yang diambil menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai pejabat yang terkenal akan kesolehan dan kebijaksanaannya. Kemasyhuran Umar bin Abdul Aziz menjadikan kelompok Syiah dari kawasan Irak yang dipandang sebagai penentang Umayyah mencari suaka di Madinah
lantaran mendapat penindasan dari gubernur tempat mereka berasal, Al-Hajjaj bin Yusuf. Umar melayangkan surat kepada Al-Walid mengenai perbuatan Al-Hajjaj, tapi surat itu bocor dan diketahui Al-Hajjaj. Al-Hajjaj menanggapinya dengan mengatakan pada Al-Walid melalui surat bahwa semua kebijakan yang dia ambil dibuat untuk mengamankan keadaan negara. Juga kemudian berbalik menyalahkan Umar bin Abdul Aziz lantaran dipandang terlalu lemah dalam menghadapi para penentang yang dikhawatirkan akan melemahkan pengaruh Umayyah. Sebagai catatan, Al-Hajjaj adalah tangan kanan khalifah sejak masa Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Pengaruh Al-Hajjaj semakin menguat pada masa Al-Walid lantaran Al-Walid merasa berutang budi pada Al-Hajjaj atas dukungannya. Sesuai saran Al-Hajjaj, Al-Walid memberhentikan Umar bin Abdul Aziz, kemudian mengangkat Utsman bin Hayyan sebagai gubernur Mekah dan Khalid bin Abdullah sebagai gubernur Madinah. Setelah dicopot jabatannya, Umar bin Abdul Aziz berada di istana Al-Walid di Damaskus. Menurut sejarawan Abbasiyah Ahmad Al-Yaqubi, Umar melakukan sholat jenazah pada Al-Walid saat dia mangkat pada 715. Sepeninggal Al-Walid, Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan adik kandungnya dinobatkan sebagai khalifah dan memimpin kekhalifahan dari Yerusalem Al-Quds. Cerita bersambung pada episode berikutnya.